Ya, kita sudah sering mendengar kalau Chairman Pak Han Gil selalu bilang gitu ya, untuk mereka yang ada di Atomi adalah semua orang bisa sukses di Atomi, tetapi tidak semua orang akan sukses. Nah, kata bisa dan akan ini betul-betul beda ya. Kalau bahasa Inggrisnya, everyone can succeed in Atomi ya, but not everyone will. Ya, kalau Indonesianya bisa dan akan. Nah, nanti saya akan jelaskan perbedaan antara bisa dengan akan ya, karena dua kata ini betul-betul bertolak belakang. Kita akan nonton video singkat dulu. 내가 잃어버린 꿈을 위해서, 내 가족의 꿈을 위해서 최선을 다해서 뛰었습니다. 그 결과가 지금 이 자리가 아닌가 싶습니다. 애터미에 저희 가족이 총 7명이 사업을 시작했습니다. 7명이 사업에 도전해서 지금 모두 다 성공의 길로 가고 있습니다. 우리 가족만의 일일까요? 여러분들의 가족도 그러고 될 것입니다. 저는 이 임페리얼이 최종적인 목표였습니다. 그렇기 때문에 그런 고난들이 힘들지 않았다는 겁니다. 오늘은 임페리얼 마타가 2명뿐이 안 나왔습니다. 앞으로 3년 뒤에는 10명이 나올 것입니다. 5년 뒤에는 20명이 나올 것입니다. 10년 뒤에는 50명이 지게차가 대기하고 있을 겁니다. 그때는 지금 오신 여러분들이 이 자리의 주인공이 되실 겁니다. 여러분들 정상에서 만납시다. 임페리얼에서 만납시다. 감사합니다. Oke, kita sudah lihat ya video singkat tadi bahwa beliau adalah seorang Imperial Master Gwang Yeol Kim yang pernah hadir di Indonesia beberapa kali ya, nggak hanya sekali. Dan tujuan akhirnya adalah menjadi seorang Imperial Master. Nah, ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Menurut Anda, sukses itu di Atomi sebagai apa? Jadi apa gitu ya? Banyak tanya orang ke saya gitu ya. Pak Mike, kalau saya mau sukses itu di Atomi itu jadi apa? Seperti apa gitu ya? Kalau saya bilang di Atomi, mendefinisikan sukses itu saya bilang ya, ada dua. Yang pertama adalah menjadi seorang konsumer. Siapa ini konsumer? Ini adalah member yang sudah rutin memakai produk Atomi karena kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau, artinya harganya dia bisa bayar ya, murah gitu ya dibanding dengan produk yang sekualitas dan sekelas Atomi. Lalu mereka bisa mendapatkan sesekali pairing ya, yang dibilang dengan general commission atau bonus general antara 200.000 sampai 800.000 setiap bulan. Dan dealership mereka adalah biasanya sales rep, itu adalah orang yang di bawah 300.000 personal point PV-nya, atau agent yang sudah mencapai 300.000. Nah, ini adalah definisi consumer ya. Jadi kalau Anda punya member yang memang tidak berapi-api untuk menjadi sukses ya, dan dia fokusnya hanya pakai produk dan sesekali dapat pairing ya. Nah, ini Anda bisa kategorikan sukses mereka sebagai consumer pada saat mereka sudah bisa mendapatkan pairing ya, mungkin sebulan sekali, ada yang dua kali dalam sebulan ya. Nah, memang visi Atomi itu sungguh berbeda dengan perusahaan lain. Kalau di Atomi visinya adalah customer success ya, sukses para customer atau konsumernya. Nah, menurut definisi ini sudah terwujud ya. Jadi kalau Anda sudah punya konsumer-konsumer yang sukses dengan pakai produk berkualitas tinggi dengan harga murah, lalu bisa dapat pairing, bonus general, ini sudah sukses orang-orang seperti ini ya. Lalu definisi sukses yang kedua adalah sebagai entrepreneur ya. Entrepreneur ini seperti pebisnis ya atau pengusaha ya, bukan yang kelontong-kelontong kecil ya, bukan warung. Ini adalah kita berbicara tentang pebisnis yang punya karyawan 500 sampai 1.000 karyawan ya. Ini adalah pebisnis yang memiliki sistem. Artinya ada sistem yang menjalankan bisnis ya. Jadi kalau bisnis Anda bukan bisnis yang mempekerjakan 500, Anda bukan seorang entrepreneur ya. Anda baru bisa dibilang seorang entrepreneur atau pengusaha besar saat perusahaan Anda sudah ada 500 karyawan. Oke? Nah, kalau Anda punya definisi sukses sebagai entrepreneur, ya berarti mental Anda berbeda dengan mental yang consumer. Biasanya mental yang entrepreneur ini adalah orang-orang yang melihat lebih ya dari bonus general yang hanya 200.000 sampai 800.000, tapi mereka melihat bisa mendapatkan
penghasilan ya. Beda ya, yang tadi pairing ini adalah penghasilan sistem antara 500 juta sampai 1 miliar sebulan ya. Dan tentunya ini dikaitkan dengan mastership ya. Dan biasanya orang-orang yang punya mental entrepreneur, dia dealership-nya sudah special agent ya, orang-orang yang sudah 700.000 personal PV-nya sampai eksklusif distributor yang sudah 2,4 juta PV ya. Dan ini biasa mastership-nya adalah Diamond Master ya. Bahkan Sales Master pun bisa ya, penghasilan 500 juta ya. Anda harus nonton Marketing Plan Atomy. Bagaimana seorang Sales Master bisa penghasilan 500 juta? Itu bisa ya. Jadi mastership ini tidak terpengaruh, ya yang penting Anda punya jaringan besar, konsumer besar, dan Anda sudah minimal special agent, dan Anda bisa berpenghasilan 500 juta sampai 1 miliar sebulan ya. Tentunya Anda harus mendapatkan mastership bonus ya. Saya tidak akan jelaskan terlalu detail tentang marketing plan, Anda bisa tonton sendiri bagaimana menjadi sales master sampai imperial master, bagaimana penghasilan 500 juta sampai 1 miliar per bulan, Anda bisa dapatkan melalui Atomy. Nah, tadi saya bilang apa? Chairman Pak bilang apa? Semua orang bisa sukses di Atomy. Ya, saya jelaskan dulu. Kenapa semua orang bisa sukses? Ya, hal pertama adalah produk. Ya, produk Atomy itu adalah produk berkualitas tinggi yang dijual dengan harga rendah. Ini yang dibilang dengan kualitas mutlak, harga mutlak, atau absolute quality, absolute price. Orang-orang yang di luar sana, biasanya orang membayar kualitas tinggi, harga tinggi. Nah, ini adalah hal yang lumrah, hal yang wajar ya. Kalau di Atomy ini kebalik. Kualitas tinggi dijual dengan harga murah, ini akan membuat orang menjadi repeat consumer. Betul ya, kalau Anda biasa beli odol misalkan ya, 50.000 misalkan ya. Lalu gara-gara Anda join suatu bisnis, odolnya jadi 500.000. Anda nggak mungkin beli ulang. Beli sekali cukup. Tapi kalau odol yang sama kualitas 50.000 dijual hanya 40.000, Anda pasti akan beli ulang. Karena kualitas tinggi dijual dengan harga lebih rendah, orang akan dengan sukarela berbelanja. Dan produk Atomy nggak hanya 1, 2, 3 macam Bapak Ibu ya. Ada 500 jenis dari kepala sampai kaki, luar dan dalam ya. Semua ada di Atomy. Jadi ini adalah alasan kenapa semua orang ya, tanpa terkecuali Anda orang miskin, Anda orang yang tidak punya kerjaan, homeless, Anda yang orang punya duit ya, Anda punya pekerjaan bagus, Anda konglomerat, Anda semua bisa sukses di Atomy. Karena produk ini yang menjamin semua orang bisa sukses. Yang kedua adalah marketing plan. Ya, kita tahu di Atomy tidak ada joining fee. Join gratis. Tidak ada maintenance fee, tidak ada tutup poin ya. Unlimited level. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya level tanpa batas. Akumulasi PV Anda tanpa batas. Ya. Kalau di perusahaan lain biasa dibatasi. Setelah kedalaman ke-7, Anda nggak bisa daftarin member baru lagi. Atau bisa, tapi Anda nggak dapat apa-apa. Biasa Anda harus breakaway, pecah. Tapi kalau di Atomy, kita hanya 2 kaki, binary. Dan level kita tanpa batas. Anda mau kedalaman 7, 70, 700, 7.000, 7 juta, Anda dapat semua PV-nya 100%. Ini yang dibilang dengan unlimited level. Jadi suatu hari Anda akan punya member di Amerika, di Belanda, di Jepang, yang negara-negara yang Anda belum pernah pijak. Tapi Anda bisa dapat PV dari orang-orang yang tergabung di kaki Anda. Ya, jadi marketing plan Atomy ini yang bisa menyukseskan semua orang tanpa terkecuali. Lalu yang ketiga adalah perusahaannya, company-nya. Ya, perusahaan sudah menyediakan yang namanya sistem sukses. Ya, seperti one day seminar, Success Academy, channel Atomy, lalu YouTube channel ya dari Atomy. Negara kan sudah lebih dari 27 region ya, atau 57 negara. Nah, ini Anda bisa tonton dalam bahasanya mereka. Anda orang Itali nonton dalam bahasa Itali. Anda orang Spanyol bisa nonton dalam bahasa Spanyol. Anda orang Chinese bisa nonton dalam Mandarin ya. Jadi sistem sukses ini dan seminar-seminar yang Atomy berikan, ini Atomy yang adakan. Bukan leader yang adakan. Jadi perusahaan yang keluar uang ya, yang dia dapat dari revenue-nya,
dia investasikan kepada orang-orang yang mau sukses. Orang-orang yang hadir ke One Day Seminar, Success Academy, atau orang-orang yang mau nonton secara online pun bisa, channel Atomy dan YouTube. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang bisa menyukseskan semua orang di Atomy tanpa terkecuali. Nah, sekarang saya akan masuk kepada tidak semua orang akan sukses di Atomy ya. Tidak semua orang akan sukses di Atomy. Nah, ada banyak hal ya, ada beberapa poin, Anda silakan catat ya. Inilah hal-hal yang akan membuat orang tidak akan sukses. Ya, ingat yang tadi Chairman Pak bilang, everyone can succeed in Atomy, but not everyone will. Semua orang bisa sukses di Atomy, tapi tidak semua orang akan sukses di Atomy. Yang pertama, orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Mereka hanya ingin melakukan hal-hal yang mereka sukai. Ngerti bedanya ya? Hal-hal yang perlu dilakukan, tapi mereka melakukan hal-hal yang mereka sukai lakukan. Kalau Anda tidak melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, Anda tidak akan sukses. Pertama, melakukan 8 langkah kesuksesan. 8 step to success yang ini ya. Dari set a goal, bikin komitmen, bikin contact list, invitation atau undang, jelaskan tentang bisnisnya, follow up, konsultasi, duplikasi. Kalau Anda tidak melakukan 8 langkah kesuksesan, sudah pasti Anda tidak akan sukses. Yang kedua adalah daily 8 core habits. 8 kebiasaan inti harian, yaitu baca buku, nonton VOD, pakai produk Atomy, bercerita tentang Atomy, hadiri sistem sukses Atomy, tunjukkan plan atau visi Atomy, konsultasi, bangun kepercayaan. Ya, setiap hari, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah life skenario. Anda tuliskan impian-impian Anda di buku skenario kehidupan yang biru ini, ya. Anda mau punya rumah, tulis rumah sebesar apa, harganya berapa, lokasi di mana, kapan Anda mau capai. Anda mau sekolahkan anak, universitasnya di mana, harganya berapa, ya. Kapan Anda mau sekolahkan anak sudah punya uangnya. Nah, Anda harus tuliskan secara detail di buku life skenario. Yang keempat adalah moto perusahaan, ya, menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ini bukan hanya ucapan, Anda harus lakukan, ya. Kata-katanya apa? Melakukan. Bukan hanya omong doang. Bukan hanya teori jago. Tahu 8 langkah kesuksesan, tahu 8 kebiasaan inti harian, tahu cara tulis life skenario, tahu moto perusahaan, tapi tidak dilakukan. Anda nggak akan sukses. Yang kedua, Anda tidak invest ke diri sendiri. Pola pikir Anda, keahlian Anda, leadership Anda. Ya, 3 hal ini Anda harus invest. Cara investnya gimana, Pak Mike? Anda baca buku. Anda nonton video-video di YouTube yang belajar tentang mindset, pola pikir, belajar tentang keahlian. Misalkan Anda mau bisa cara berbicara ya di depan publik. Nah, Anda belajar public speaking. Ya. Kalau Anda mau sehat, Anda belajar tentang kesehatan, kan? Kalau Anda mau sukses, Anda belajar tentang kesuksesan. Hal-hal yang Anda mau belajar, Anda cari materinya, Anda pelajari, Anda baca setiap hari, Anda tonton setiap hari. Anda mau menjadi seorang leader, belajar tentang leadership. Ya, kalau Anda mau sukses, cari materi tentang kesuksesan. Jangan nontonin video yang konyol-konyol yang nggak ada hubungannya dengan leadership Anda, mindset Anda, atau skill Anda. Anda harus invest ke diri sendiri. Karena investasi ke diri sendiri, ini adalah investasi yang terbaik yang pernah Anda lakukan. Ya. Pada saat Anda upgrade diri Anda menjadi karakter yang lebih baik, ini Anda bawa sampai mati, Bapak. Kalau Anda investasi mungkin kripto, beli saham, itu bisa hilang ya. Tapi investasi ke diri sendiri, nggak akan ada yang bisa ambil, kecuali Tuhan. Ya, jadi Anda jangan pernah stop investasi ke diri sendiri, kalau Anda mau sukses. Yang ketiga, Anda tidak memiliki karakter yang baik. Ya, karakter Anda dari sebelum ketemu Atomy sampai hari ini, Anda orang yang
sama. Kalau orang yang gampang marah, ya tetap orang gampang marah. Orang yang nggak bisa dikritik, Anda tetap jadi orang yang nggak bisa dikritik. Anda yang tukang gosip, Anda tetap orang yang tukang gosip. Karakter Anda sama, tidak lebih baik. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mau introspeksi. Dia berasa dirinya sudah sempurna. Ya, tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Tapi ada orang yang mau memperbaiki karakternya. Apakah Anda setiap hari introspeksi? Apakah saya hari ini sudah lebih baik dari yang kemarin? Kalau jawabannya belum, Anda harus pelajari. Baca buku yang tadi saya bilang ya, Anda harus baca buku. Nah, buku yang saya bisa sarankan adalah How to Win Friends and Influence People. Bagaimana memenangkan teman dan mempengaruhi orang. Nah, Anda itu adalah buku untuk merubah karakter Anda yang tadinya jelek menjadi lebih baik. Ya, Anda setiap hari harus upgrade supaya karakter Anda menjadi lebih baik. Ya, jangan sampai ada kata-kata seperti ini. Misalkan Anda sudah sukses ya. Wih, si Pak Mike berubah lu sekarang. Sejak dia udah penghasilannya 500 juta sebulan, dia jadi lain ya. Jadi udah nggak inget teman, jadi jahat. Nah, gitu ya. Itu gara-gara Atomi tuh. Gara-gara Pak Mike dapat 500 juta, dia berubah. Nah, saya kasih tahu. Sebenarnya uang itu tidak merubah siapapun. Uang itu nggak merubah si Pak Mike yang itu ya, bukannya ini. Dia nggak merubah itu. Uang itu hanya memperbesar karakter Anda sebenarnya. Kalau Anda belum punya duit, Anda pasti jadi orang baik. Tanda petik. Ya, Anda akan menjadi orang yang tanda petik rendah hati. Tapi karakter Anda akan diuji pada saat Anda punya duit. Apakah karakter Anda masih seperti Anda belum punya uang? Ya, karena uang akan memperbesar siapa Anda sebenarnya. Anda orang baik, punya duit, jadi tambah baik. Anda orang jahat, punya duit, jadi tambah jahat. Itu adalah karakter. Jadi kalau Anda mau menjadi orang yang sukses dalam segala hal, rubah karakter Anda pada saat Anda belum punya uang. Karena pada saat Anda sudah punya uang, itu sudah terlambat. Ya, kenapa banyak yang nggak sukses di Atomi? Karena Tuhan tidak mau berikan berkat kepada orang yang karakternya belum baik. Iya dong, kalau dia jadi orang jahat, ngapain diberkatin? Biarin aja susah, kan karakternya masih baik. Ya, jadi introspeksi. Kalau Anda belum sukses saat ini, kemungkinan terbesar adalah karakter Anda yang perlu dibenahi dulu. Menjadi karakter yang lebih baik. Lalu yang berikutnya, tidak buat keputusan. Nah, orang-orang ini tidak akan sukses, Bapak Ibu. Ya, ikut arus. Kalau lagi ngobrol sama grup yang ini, iya deh, kayaknya susah Atomi. Pas ikut Zoom, berapi-api lagi. Terus besok lagi ketemu teman-teman ngumpul yang lagi antar anak sekolah, aduh lu ikut GIS gituan, ngapain? Itu kan MLM. Iya ya, susah. Terus Anda pergi ke one day seminar, semangat lagi. Ya. Jadi keputusan Anda tergantung siapa Anda dengan mereka. Bukan Anda buat keputusan, hari ini saya akan lakukan A, B, C, D. Artinya Anda buat keputusan apa yang Anda mau lakukan hari ini. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak pernah akan sukses dimanapun juga. Karena mereka terombang-ambing oleh situasi atau komunitas di mana mereka berada. Ngerti ya? Jadi Anda harus buat keputusan Anda intentional. Intentional itu artinya dengan apa ya? Dengan sengaja Anda buat putusan tersebut. Contoh, kalau Anda mau sukses, Anda harus ciptakan keputusan ya dengan intention ya, dengan kemauan, dengan keyakinan saya pasti sukses. Itu namanya keputusan dengan intentional.
Bukan keputusan yang, ya saya cobalah, oke lah. Itu bukan keputusan yang intentional, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda mau punya kesuksesan yang sejati, kalau Anda bilang, saya mau sukses, Anda harus secara intention, ya, bahasa Indonesia memang agak susah kalau diterjemahin ya. Secara sengaja ya, intention itu dengan secara sengaja saya putuskan sampai sukses. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tidak buat rencana. Ingat Bapak Ibu, ada pepatah dari Benjamin Franklin bilang seperti ini. Jika Anda gagal untuk berencana, Anda sedang berencana untuk gagal. If you fail to plan, you are planning to fail. Jadi orang-orang yang tidak buat rencana, sebenarnya mereka sedang bikin rencana untuk gagal. Gitu ya. Jadi kalau Anda tidak pernah ada rencana mau jalankan Atomi itu, plan-nya apa? Anda mau sukses. Anda sudah ciptakan impian Anda di layar skenario. Lalu rencana-rencananya apa? Contoh, saya mau setiap minggu sekali bikin home party. Saya setiap minggu mau hadir ke one day seminar. Saya setiap hari mau ngomong dengan 5-10 orang. Ya. Saya akan ucapkan live skenario ke keluarga saya setiap minggu minimal 3 kali. Nah, ini adalah rencana. Saya harus ketemu dengan tim saya minimal seminggu sekali. Mau lewat Zoom, mau lewat offline, saya harus ketemu. Nah, Anda sudah buat rencana yang solid. Anda nggak bisa hanya ikut arus dengan harapan situasi Anda berubah menjadi lebih baik. Itu nggak pernah akan terjadi. Situasi Anda hanya akan terjadi lebih baik pada saat Anda buat rencana. Ya. Jadi orang-orang yang tidak pernah buat rencana, mereka sedang berencana untuk gagal. Mengerti ya? Jadi kalau hari ini Anda belum punya rencana, berarti Anda adalah salah satu orang yang sedang berencana untuk gagal. Oke? Lalu yang berikutnya. Orang yang tidak melayani. Ya, hanya maunya dilayani. Ingat Bapak Ibu, moto perusahaan Atomi yang keempat apa? Melayani dengan kerendahan hati. Bukan dilayani. Ya. Kalau fokus Anda di Atomi Anda ini dilayani, kok nggak ada yang isiin PV saya? Kok nggak ada yang isiin jaringan saya? Kok nggak ada yang ini, nggak ada yang itu? Loh, kamu di Atomi ini bukan untuk dilayani. Kok nggak ada yang bikinin Zoom untuk grup saya? Kamu di Atomi adalah untuk melayani. Jadi orang-orang yang tidak punya hati yang melayani, sudah dijaminkan mereka tidak akan sukses. Anda suka atau tidak, ini sudah hukumnya. Tanya ke diri Anda, seberapa banyak Anda layani member Anda? Kok member saya nggak ada yang belanja? Kok partner saya nggak ada yang kerjain Atomi? Kok upline saya nggak bantuin saya? Lihat, fokusnya kemana? Ke diri Anda kan? Anda minta dilayani. Anda minta downline Anda isi PV. Anda minta partner Anda jalankan bisnis. Anda minta upline Anda bantu Anda. Fokus Anda ke dalam. Sudah pasti Anda nggak sukses. Yang perlu Anda jalankan adalah bagaimana saya bisa bantu member saya. Apa yang bisa saya berikan? Tanya ke partner-partner Anda. Kamu mau saya bantu apa tim kamu? Saya punya waktu, saya bisa alokasikan waktu untuk ketemu atau Zoom. Saya mau layani grup Anda. Anda tanya ke upline Anda. Pak Mike, saya bisa bantu apa untuk Pak Mike? Apa yang bisa saya bantu dalam Zoom misalkan? Saya bisa bawakan ini itu. Anda coba dong layani. Jangan hanya tunggu mau dilayani. Kok nggak ada PV yang masuk lagi?
Kok nggak ada orang-orang masuk ke jaringan saya? Nah, orang-orang seperti ini tidak akan sukses. Kalau Anda ketemu orang ini, Anda apain? Ya, ini Chairman Park bilang. Anda bilang aja di depan dia, iya, saya bantuin. Tapi di belakang Anda tinggalin. Itu pesan dari Chairman Park. Nggak usah dibikin jadi musuh gitu ya. Dibenci gitu, sampai jadi musuh, bersih tegang gitu sama dia. Nggak usah. Baik-baik aja depan dia, padahal di belakangnya Anda tinggalin. Anda cari lagi orang yang mau melayani. Oke? Orang yang tidak konsisten, orang yang tidak disiplin. Tahu bedanya ini? Konsisten dan disiplin, ini saya bilang seperti suami istri. Nggak bisa Anda pecah. Ya. Biasa orang konsisten, biasanya disiplin. Orang disiplin, biasanya konsisten. Ya. Dua hal ini sudah selaras. Apa itu konsisten? Konsisten adalah menjalankan sesuatu tanpa melihat hasil. Gitu ya. Melakukan hal yang sama, yang membosankan, tanpa melihat hasil. Itu adalah konsisten. Contoh, misalkan saya badannya mau jadi binaraga, ya, badannya berotot, langsing, berotot. Saya harus konsisten kan? Pergi ke gym setiap hari, minimal 5 kali seminggu, makan dijaga, yang ada proteinnya, karbohidrat, ya cukup, ada serat fibernya cukup. Apakah seminggu saya sudah langsing, badan langsung berotot? Belum kan? Minggu kedua, saya lakukan hal yang sama, tanpa melihat hasil. Ketiga, keempat, belum ada hasil Bapak Ibu. Berat saya masih paling turun 1 kilo. Itu udah bagus. Target saya turun 10 kilo misalkan. Terus berat otot saya nambah 5 kilo. Nah, 1 bulan belum ada hasil. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak ada hasil. Tapi karena saya konsisten melakukan hal yang sama tanpa melihat hasil, 1 tahun mulai kelihatan. Saya turun 3 kilo. Muscle otot saya bertambah 1 kilo. Kelihatan mulai ada jendol-jendolan. Ya, konsisten kan? Konsisten itu melakukan hal yang sama tanpa melihat hasil. Dan ini sudah pasti saya disiplin. Kalau saya sudah tentukan saya hanya boleh makan telur misalkan, putihnya doang. Ya, nasinya hanya segenggam. Saya harus disiplin dong. Nggak bisa, aduh saya lagi mau makan telur nih, kuningnya makan. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, saya harus disiplin kan. Nah, setelah 3 tahun, langsung kelihatan badan saya kayak Superman. Ya, hasilnya kapan? 3 tahun. Konsistensinya kapan? Setiap hari sampai 3 tahun. Disiplinnya kapan? Setiap hari sampai 3 tahun. Nah, itu yang dibilang dengan konsistensi dan disiplin. Melakukan hal yang sama, yang kadang itu ya, membosankan. Aduh, saya mesti Zoom lagi. Bosan. Aduh, saya mesti teleponin lagi orang-orang follow up. Bosan. Udah 1 minggu saya jalankan, 1 bulan saya jalankan, nggak ada hasil Pak Mike. Saya bikin home party yang datang cuma 1-2 orang, nggak ada hasil Pak Mike. Ingat, konsistensi adalah melakukan hal yang membosankan setiap hari tanpa melihat hasil. Itu namanya konsistensi. Lakukan dengan disiplin. Ya, kalau Anda mau sukses. Lalu berikutnya, orang yang tidak kreatif. Mereka hanya tunggu disuruh. Tidak ada inisiatif. Bisnis saya nggak jalan, habis upline saya nggak suruhin ngapa-ngapain. Bisnis saya nggak jalan karena upline saya begini-begitu. Loh, Anda dong yang bikin. Anda yang kreatif. Cari jalan bagaimana supaya bikin grup Anda ini aktif. Grup chat saya pada pasif, Pak Mike. Nggak ada yang ngobrol. Habis upline saya juga nggak ngobrol di situ. Loh, Anda dulu dong yang ngobrol.
Bikin dong suasana supaya grup chat Anda rame. Kreatiflah berpikir. Ya, Anda ini bukan pohon, bukan benda mati, kita benda hidup kan, makhluk hidup. Kita bisa ubah kehidupan kita mau seperti apa, kita bisa ubah. Tapi kalau pohon, kalau udah ditanam di situ ya dia sampai mati ya di situ. Dia nggak bisa gerak. Aduh, bosen nih gue di sini. Dia jalan gitu ya, nggak bisa kan? Pohon nggak bisa jalan. Kalau Anda kan bukan pohon, kenapa Anda nggak kreatif? Berkreatiflah demi kesuksesan Anda. Yang penting, kreativitas Anda tidak merugikan orang lain. Kalau Anda yang rugi, nggak apa-apa. Jalankan. Tapi jangan sampai kreativitas Anda merugikan partner bisnis Anda, member konsumer Anda. Yang rugi adalah Anda sendiri. Itu tidak apa-apa. Chairman Pak bilang. Ya, berkreatiflah. Hidup yang autopilot. Anda tahu hidup yang autopilot? Kayak robot. Ya. Senin sampai Jumat, bangun jam 5, ke kantor pergi jam 6, macet-macetan 2 jam sampai di kantor jam 8. Sudah jam 8, sibuk di kantor ya, politik sana-sini, jam 12 makan siang. Jam 1 masuk lagi, politik lagi di kantor, jam 5 pulang, macet-macetan 2 jam, jam 7 sampai rumah. Masak, bantuin istri ya, bersihin dapur, lalu jam 9 istri anak tidur, Anda jam 10 nonton Korean drama, nonton Netflix sampai jam 2. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ulang lagi seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena itu dulu saya. Hidup yang autopilot. Udah nggak mikir lagi. Pokoknya udah langsung nyetir, udah kayak otomatis gitu ya. Tahu-tahu sampai kantor, tahu-tahu sampai rumah. Udah nggak mikir lagi. Senin sampai Jumat. Ya, orang-orang yang pergi ke seminar, wah berapi-api mendengarkan misalkan Royal Master di atas panggung. Ya, dengan hidup yang dulunya miskin, sekarang penghasilan 400 juta setiap bulan. Wah, bersemangat. Sekali Anda sudah keluar pintu seminar, balik lagi kan ke hidup yang autopilot. Aduh, besok kerja lagi, gini lagi. Lupa dengan apa yang Anda dapat di seminar. Nah, ini adalah orang-orang yang hidup dengan autopilot. Tahu-tahu sudah 30 tahun lewat, 40 tahun lewat, sudah pensiun. Sudah pensiun tidak punya uang. Ini adalah orang-orang yang hidup dengan autopilot, rutinitas monoton ya, setiap hari. Kalau Anda mungkin bukan orang kerja ya, misalkan Anda seorang ibu rumah tangga, bangun jam 3 pagi, masak siapin untuk anak sekolah. Jam 6 anak sekolah, Anda mulai anterin ya, ngobrol dengan ibu-ibu yang lagi nganterin anak. Pulang pasar beli sayur untuk makan siang ya, suami itu untuk siapin anak-anak nanti pulang. Terus setiap hari, Senin sampai Jumat seperti itu. Nanti udah jam 9 malam semua anak, suami dan anak tidur, Anda nonton drama Korea. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat seperti itu. Anda mau hidup yang autopilot seperti ini? Yang tidak membuat dampak kepada orang sekeliling Anda. Ya, bukan artinya Anda lupakan keluarga Anda. Saya nggak bilang seperti itu. Anda tetap lakukan tugas Anda sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, lakukan dengan baik. Tapi di waktu senggang Anda, yang Anda bisa nonton drama Korea, nonton Netflix, jalankan Atomy. Ya. Saya waktu udah jam 9 anak istri tidur, saya jalankan Atomy jam 2 pagi, kadang bisa jam 3, jam 4. Saya tidak nonton Netflix 2 tahun. Saya tidak sentuh Netflix 2 tahun. Setelah saya buat keputusan, saya harus sukses di Atomy, saya tinggalkan Netflix 2 tahun. Saya tidak main game 2 tahun. Itu bayar harga. Itu orang yang hidupnya tidak mau lagi autopilot. Jadi kalau hari ini Anda berasa hidup Anda seperti autopilot, jalan sendiri, membosankan, monoton,
Anda harus rubah kalau Anda mau sukses di Atomic. Lalu yang berikutnya, pola pikir negatif. Mindset is everything. Pola pikir adalah segala-galanya, ya. Karena dari pola pikir atau mindset Anda, ya, dari pikiran Anda keluar apa? Perkataan Anda. Dari perkataan menjadi perbuatan, dari perbuatan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi gaya hidup, akhirnya itu adalah karakter Anda yang Anda bawa. Semua mulai dari pola pikir Anda. Karena setiap situasi Anda bisa lihat dari sisi yang positif dan negatif. Apapun itu, ya, Anda mau misalkan ya dapat apa tuh namanya? Promosi di tempat kerja Anda. Anda bisa lihat dari sisi positif kan, waduh gaji saya tambahin. Waduh, saya berarti semakin dekat menjadi posisi impian saya, misalkan. Tapi sisi negatifnya, waduh saya mesti banyak kerjaan ini. Waduh saya mesti banyak lembur ini, ya. Setiap hal itu ada sisi positif dan negatif. Walaupun hal yang positif, tetap orang bisa lihat dari sisi negatif. Nah, sama dengan perjalanan Anda di Atomic. Kalau Anda ditolakin sana-sini, Anda bisa lihat dari sisi negatif. Aduh, susah ya kayaknya bisnis Atomic. Kayaknya nggak jalan deh. Tapi sisi positifnya adalah, saya bisa belajar apa dari penolakan ini. Supaya yang berikutnya, saya bisa lebih baik. Anda jadikan ini peluang untuk mengupgrade Anda, memperkenalkan Atomic. Anda mau coba challenge jadi sales master, gagal. Aduh, susah. Udah capek-capek cari order ya, bikin 2,5 juta, kiri dan kanan, tidak berhasil. Itu sisi negatif. Sisi positif ya, apa yang saya bisa pelajari dari kegagalan saya, supaya nanti challenge berikutnya, saya tahu jangan sampai melakukan hal yang sama. Anda lihat semua hal dari sisi positif. Anda harus buang semua pola pikir negatif. Nah, saya suka dengan yang ini ya, karena saya pecinta game. Ini adalah game Mario Bros, Bapak Ibu. Ya, Anda pernah main game ini pasti ya. Ya minimal pernah lah, nggak sampai jago-jago ya. Kan kita mulai ini adalah ini Mario-nya ya. Kita jalan ketemu musuhnya ya. Ada jamur di atas, ada apa nih namanya yang kayak tanda tanya yang kalau dipukul itu keluar jamur atau keluar apa gitu ya, atau one up. Nah, kalau kita lihat yang bawah ini adalah tampilan 3 dimensi dari sisi Mario Bros. Ya, kalau ini kan dari sisi Anda sedang main ya, Anda bisa lihat dari samping, kelihatan musuh di atas atau di bawah atau ada jamur, Anda sudah kelihatan sampai jauh ke depan ya. Tapi sebagai Mario Bros, dia hanya lihatnya si musuhnya aja di sini. Ya, hanya satu arah seperti ini. Nah, di Atomic, orang yang tidak percaya, yaitu moto perusahaan ketiga, mengikuti kepercayaan atau keyakinan, ya ini kan berbicara tentang kepercayaan Anda, belief Anda. Anda percaya gak Anda sukses? Kalau Anda nggak percaya, saya kayaknya nggak mungkin deh jadi Imperial Master. Saya jamin Anda nggak akan jadi Imperial Master. Karena Anda sudah nggak percaya. Ya, kenapa saya tunjukkan ini? Karena ini Bapak Ibu. Nah, Anda tahu ini apa? Ini peta daripada keseluruhan ronde pertama. Dari awal ya, di sini awal. Nah, ini kan yang kita lihat cuma sampai sini kan. Nah, sebagai orang yang sudah melewati sampai habis, di sini ada bendera. Anda sudah tahu nanti ada pipa di sini, ada musuh di sini ya, ada jeblos di sini. Anda harus percaya, taruh kepercayaan Anda kepada siapa? Chairman Park Han-gil. Beliau yang sudah jalankan Atomic 14 tahun, dari perusahaan miskin, yang betul-betul miskin Bapak Ibu, sampai menjadi perusahaan 2 triliun, Anda masih belum percaya, lalu Anda siapa yang mau Anda percaya? Park Han-gil sudah di sini Bapak Ibu. Dia sudah sampai di ujung, ya, sudah finish. Iya dong, dari perusahaan yang bokek, sampai perusahaan triliun, billion dollar company, dia sudah lewati ini semua. Kita tinggal ikuti.
Apa yang beliau ajarkan, ikuti saja. Loncat, ya loncat. Loncat lagi, loncat lebih tinggi, loncat lagi lebih tinggi. Di sini ada jamur. Hati-hati, ada lubang ya. Nanti ada jamur, ambil lagi supaya jadi badannya besar. Hati-hati, lubangnya lebih besar. Anda ikuti Chairman Park Han-gil. Percaya kepada dia, dia akan bawa Anda sampai di penghujung. Anda sukses jadi Imperial Master. Kenapa orang nggak sukses? Karena mereka tidak percaya. Baru jalanin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun, 2 tahun, berhenti. Susah. Kayaknya nggak bisa deh sukses. Karena mereka hanya melihat apa? Ini. Mereka hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka ini. Ini loh. Ingat loh, pandangan kita hanya ke depan seperti ini. Ya, satu dimensi. Chairman Park, dia bisa melihat dari keseluruhan. Dia sudah tahu petanya itu di mana. Karena Anda hanya melihat apa yang Anda alami. Apa yang Anda alami saat ini tidak bisa merubah masa depan Anda. Ya, Anda nggak bisa merubah saat ini, Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa rubah. Apalagi kita pandangan hanya ke depan, hanya satu titik, yaitu depan. Kita nggak tahu siapa di belakang kita, di atas kita, di bawah kita. Kita hanya tahu apa yang di depan. Anda cukup percaya saja dengan upline sponsor leader yang Anda percayai. Mereka sudah melakukannya kan? Nah, Anda ikuti bagaimana cara mereka jalani. Karena mereka sudah melihat petanya yang keseluruhan tadi. Yang ini. Anda tinggal ikuti saja. Konsultasi kepada mereka. Pak Mike, gimana ya kalau saya begini? Oh begitu ya. Oke, hati-hati ada lubang. Oh hati-hati nih. Nanti di sini ada jeblos lagi nih. Anda mesti naik lagi, naik bukit lagi di sini. Ya, 2 kali lagi. 1 kali, 2 kali ya. Oh setelah itu pikir udah selesai. Yang terakhir bukitnya lebih tinggi lagi. Waduh, 2 kali lipat. Nah di sini kebanyakan orang berhenti. Karena berasanya makin sulit ya Pak Mike. Udah di depan aja sulit, di tengah sulit, di terakhir tambah sulit. Nah, biasanya yang semakin sulit, itu kita sudah di penghujung keberhasilan. Percaya saja. Terus saja. Naik lagi sampai tangga ke-10. Pikirkan ini jurang kan? Padahal ini adalah bendera keberhasilan Anda. Tapi Anda mesti loncat. Berani gak Anda loncat? Mau gak jadi sales master? Berani gak jadi diamond master? Nggak berani. Takut. Jatuhlah Anda. Nggak sukses. Jadi orang-orang yang tidak akan sukses di Atomy karena mereka tidak percaya. Ya. Yang berikutnya. Orang-orang yang tidak mau keluar dari comfort zone. Zona nyaman. Ya. Zona nyaman ini kalau saya bilang ini adalah killing zone. Comfort zone is your killing zone. Zona nyaman Anda adalah zona pembunuh Anda. Biasa orang yang di zona nyaman ini biasanya males. Udah keenakan. Kalau sudah di rumah gitu ya, bisa santai, nonton Netflix, drakor. Ya ngapain saya mesti keluar? Panas-panasan ketemu orang di pasar, ngomong, belum tentu mau jadi member, belum tentu mau belanja. Suami saya juga udah bagus, penghasilannya ngapain saya capek-capek, udahlah nonton drakor. Sering nggak kayak Anda kayak seperti itu? Saya sering, Bapak Ibu. Waktu di awal-awal, saya sudah capek jam 9 malam, anak-anak semua tidur, istri saya tidur. Saya pengennya nonton Netflix. Enak loh. Duduk di sofa ya sambil minum coklat yang panas gitu, nonton film bisa sampai 3 jam. Enak. Itu zona nyaman. Terus pada saat saya mau telepon, teman saya kabarkan, Atomy, ngapain? Nanti kalau lu ditolak gimana? Kerjaan kamu juga udah bagus, 100 juta setiap bulan, ngapain kamu? Capek-capek. Nah, ini comfort zone. Waktu saya mau angkat telepon, WhatsApp, telepon, saya keluar dari comfort zone.
Ya, waktu saya mau hadir ke seminar, setelah 2 jam, saya dulu nyetir sehari 4 jam, 2 jam itu satu arah. Ya, 2 jam saya mesti nyetir lagi, balik 1 jam, pulang 1 jam lagi, berarti kan 6 jam dalam hari. Ada seminar kan? Saya keluar dari comfort zone. Nah, orang yang tidak akan sukses adalah orang yang tidak mau keluar dari comfort zone. Ya. Lalu yang berikutnya, orang yang tidak sadar ya, bahwa tanggung jawab kesuksesan mereka ada pada diri mereka. Ya. Orang yang tidak sadar tanggung jawab untuk suksesnya mereka ada pada diri mereka. Mereka berpikir, saya hanya bisa sukses kalau ada sponsor yang bantuin saya. Saya hanya bisa sukses kalau ada partner yang jalankan bisnis bersama dengan saya. Saya hanya bisa jadi sales master kalau ada partner A, B, C, D. Ya, alasan, dan alasan. Ingat Bapak Ibu, sukses itu bermulai dari Anda sendiri. Bukan dari orang lain. Banyak berpikir, oh karena upline saya nggak ada yang bantuin saya, isi orang, isi PV, bla 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 ya. Itu bukan tanggung jawab mereka Bapak Ibu. Sukses Anda, tanggung jawab Anda sendiri. Atau member saya, partner saya nggak ada yang mau belanja, nggak ada yang mau bikin home party ya. Ingat, tanggung jawab adalah Anda sendiri. Anda lah yang bikin home party dong dengan mereka. Jangan tunggu mereka bikin home party untuk Anda. Anda dulu bikinkan home party untuk mereka. Karena tanggung jawab kesuksesan mulai pada Anda dulu sendiri. Ya. Lalu yang berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, banyak orang gagal di sini ya. Setelah dia punya member ya, dia nggak ajarin cara member ini registrasi member lain. Dia nggak ajarin member ini belanja dengan ID-nya dia. Sampai member ini, ID-nya dia sendiri aja nggak tahu. Cuman didaftarin, didiamin. Untuk apa? Anda harus ajarkan member baru Anda, pertama, minimal cara belanja. Sampai dia tahu loh, ini loh cara belanja, masuk ke aplikasi shopping mall, pilih produknya, lalu check out. Check out, bayar pakai virtual card atau credit card. Bayar, beres. Minimal, ajarin dia belanja. Bukan setelah dia jadi member, wah bersih. Saya sudah dapat member ya. Yang penting kata Pak Mek tiap hari harus dapat member ya. Tapi nggak diajarkan ya. Ini penting. Lalu yang berikutnya, ajarkan cara registrasi member baru. Caranya gimana Pak Mek? Bikin member dia di bawah membernya lagi, ajarin. Mau pakai aplikasi, mau pakai komputer, pokoknya sampai orang tersebut bisa pertama, registrasi member baru, kedua, belanja dengan sendiri. Lalu dia duplikasi. Gitu ya. Apa yang dia ajarkan, yang Anda ajarkan ke member Anda duplikasikan ke member baru Anda. Dia bisa duplikasi lagi ke member barunya dia. Ajarkan registrasi belanja, ajarkan terus Bapak Ibu. Anda pasti sukses. Ya, jangan sampai Anda tidak sukses karena Anda tidak pernah ajarkan orang registrasi belanja. Jangan-jangan Anda sendiri nggak tahu caranya. Ya. Lalu yang berikutnya, plug in ke sistem sukses Atomi. Plug ini artinya kita nempel ya, kayak contoh foto ini ya. Ada mobil Tesla lagi dicas. Tahu mobil Tesla harganya berapa? Yang paling murah aja itu 1 miliar ya. Itu paling murah. Yang di foto ini bangsa 3 miliar. Nah, bayangkan kalau saya kasih Anda mobil Tesla yang 3 miliar ini gratis. Ini udah bawa aja ya. Bawa aja pulang. Lalu Anda pakai aja mobil Tesla yang saya berikan 3 miliar ini. Anda setir kan. Tahu-tahu berhenti. Setelah jalanin 3 hari, berhenti, nggak jalan lagi. Ada gunanya nggak tuh mobil Tesla yang 3 miliar? Kalau nggak dicolok
dicas. Karena itu mobil elektrik ya. Tesla itu nggak pakai bensin, dia dicolok ke listrik kayak handphone, dicas. Mobil yang 3 miliar tidak ada artinya kalau tidak di-plug in ke charger. Nah, sama semua orang di Atomi, Anda tidak akan ada apa-apanya kalau Anda tidak plug in ke sistem sukses Atomi tadi saya bilang. One Day Seminar, Success Academy, channel Atomi, dan YouTube channel Atomi yang resmi. Nah, Anda harus plug in ke sini, Bapak Ibu. Anda nggak bisa hanya kerja ya, tapi nggak pernah dicas. Seperti mobil yang Tesla ini yang 3 miliar. Mogok di jalan. Jadi besi tua, nggak ada artinya kalau Anda tidak pernah cas. Jadi justru Anda ke seminar ya, atau ke Zoom seperti ini, Anda sedang ngecas diri Anda supaya Anda punya semangat lagi. Baterai Anda 100% lagi. Kerja lagi. Udah pasti nanti baterai Anda habis. Cas lagi dong, datang ke seminar, datang ke Zoom. 100% lagi. Terus Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang tidak sukses, karena mereka berasa setelah pergi ke seminar, kan gue udah pernah ikut seminar, ngapain pergi lagi? Kan gue udah pernah ikut Zoom, ngapain ikut lagi? Nah, itu adalah orang-orang seperti punya mobil Tesla, tapi nggak pernah dicas. Bisa dipakai nggak mobilnya? Nggak bisa. Sudah dijamin mobil itu akan mogok. Itu sudah pasti. Karena jaraknya itu cuma 500 km kalau nggak salah. Ya. Sekali cas bisa jalan 500, ada yang bisa 800. Ya sejauh-jauhnya 800 pasti berhenti kan? Nah ini sama seperti Anda. Sejauh-jauhnya Anda bisa jalan sendiri tanpa pergi ke seminar atau sistem sukses Atomi, Anda dipastikan pasti berhenti di Atomi. Ya, karena Anda tidak plug into the system. Waktu Anda datang ke sistem ini, ya, enaknya apa Bapak Ibu? Misalkan Anda bawa orang, ya, member-member baru. Waktu mereka datang ke seminar, yang ngomong di panggung siapa? Leader kan? Leader-leader yang sudah sukses. Waktu Anda undang mereka ke Zoom, siapa yang ngomong? Saya kan? Atau partner leader saya yang sudah sukses kan? Anda nggak perlu capek-capek ngomong. Anda nggak perlu capek-capek jelasin dari A sampai Z. Anda semua yang dijelaskan dari leader yang di atas panggung atau yang di Zoom. Jadi plug into the system itu enak sekali Bapak Ibu. Pak Mike, saya nggak bisa ngomong. Justru kamu karena nggak bisa ngomong, hadir ke seminar. Bawa orang ke sana. Ya, Pak Mike, saya nggak bisa jelasin marketing plan. Justru karena kamu nggak bisa jelasin, bawa orang ke sana. Ke sistem sukses Atomi. Pak Mike, saya nggak ngerti tentang produk. Justru kamu nggak ngerti produk, bawa orang ke sana. Biar leader yang jelasin tentang produk. Saya nggak tahu cara home party. Justru kamu bawa orang ke home party, biar leader kamu yang kerjakan home party. Dengan kamu. Ya, dengan kamu. Bukan kamu di rumah, leader kamu yang kerjain home party, itu kurang ajar ya. Anda juga harus hadir ke home party. Nah, biar leader Anda yang bikin home party ke mereka. Jadi Anda harus plug into the system. Ya, kalau enggak Anda akan berhenti. Dan juga Anda bisa misalkan ya, leader saya nggak ada Pak Mike. Leader saya di luar negeri. Ya, saya nggak bisa kerja dong. Bisa, tetap. Caranya gimana? Anda putarkan VOD. Video yang di YouTube atau channel Atomi, ya, Anda kumpulkan 20 orang atau 5 orang gitu ya. Anda setel video YouTube itu ya atau channel Atomi, nonton di TV. Setelah itu Anda bahas apa yang Anda tonton rame-rame. Ya kan? Leader Anda misalkan nggak ada. Anda juga nggak bisa ngomong, Anda nggak bisa presentasi, Anda nggak tahu marketing plan, atau Anda nggak tahu produk. Putarin video-video yang menjelaskan ini semua. Ada semua Bapak Ibu. Kalau Anda bilang nggak ada, Andanya males nyari. Semua sudah ada di sistem sukses Atomi. Channel Atomi dan YouTube, Anda tinggal cari, download pokoknya Anda putarkan biar mereka yang nonton. Seolah-olah Anda sedang jelaskan. Jadi plug into the system itu sangat-sangat penting ya. Jadi udah nggak ada alasan, upline saya lah, nggak ada, ini itu, ada channel Atomi dan YouTube. Nah, yang ini, ya, ada ilustrasi, misalkan ini ya, ada mobil, truk, lalu di depan truk ini ada lubang, ya, lubangnya lumayan besar ya.
Kalau bannya ini segini ya, ini lubangnya lebih besar dari rodanya kan? Kalau truk ini terus maju, akhirnya terjadi apa? Ya udah mandek, ya stuck. Nah, roda ini berbicara tentang impian Anda dan saya, ya. Lalu lubang ini adalah masalah atau tantangan yang kita hadapi di luar sana, ya. Penolakan, dikucilin sama teman, sama saudara, ya, diolok-olok, dikata-kata. Ini adalah lubang ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, impian Anda ini adalah rodanya. Kalau impian Anda terlalu kecil daripada masalah ini, sudah dipastikan mobil Anda akan berhenti. Ah, susahlah ditolakin kayak gitu. Gue juga nggak perlu-perlu amat. Ya, karena impian Anda terlalu kecil. Impian Anda mungkin ya, saya mau dapat 800 ribu lah sebulan sekali dari Atomi. Iya dong, impian Anda karena hanya 800 ribu satu kali pairing. Coba dong bikin impian Anda segede ini. Ya, saya mau menghasilkan 500 juta sampai 1 miliar satu bulan. Nah, itu baru impian. Bukan yang cuma 800 ribu. Kalau impian Anda 500 juta sampai 1 miliar tiap bulan, ini seperti bannya truk ini Anda ganti jadi yang raksasa seperti ini. Apa yang terjadi dengan lubang ini? Lewat terus, Bapak Ibu. Ya, lewat nggak? Lewat dong, karena bannya lebih besar daripada lubangnya. Karena impian Anda lebih besar daripada masalahnya. Jadi kalau Anda berhenti, ya seperti mobil tadi berhenti, jeblos gitu, berarti impian Anda terlalu kecil. Ya, saya cuma mau bisa supaya ya anak saya ada uang jajan 1 juta sebulan. Ya, saya cuma mau supaya ya saya bisa inilah menyambung hidup, ya bisa bayar kosan, bayar cicilan handphone. Ya 3 juta cukup lah. Ketemu masalah yang lebih besar dari 3 juta ini, Anda akan nyemplung. Tapi kalau Anda bikin impian, saya mau punya rumah yang 10 miliar. Yang di Pantai Mutiara, yang belakangnya langsung ada air. Bisa saya beli kapal boat, saya bisa main speedo, ya, speedboat sama anak-anak saya. Impian Anda sebesar ini, Bapak. Saya mau donasi 50 juta untuk anak-anak terlantar setiap bulan. Dari penghasilan saya 500 juta. Impian Anda sebesar ini. Saya mau bangun sekolah ya untuk anak-anak misalkan SD sampai SMP gratis. Tidak perlu bayar. Ya, itu kan perlu miliaran loh Bapak Ibu. Impian Anda sebesar ini. Saya mau beli motor. Ya, motor bekas yang harganya 5 juta. Impian Anda cuma sekecil ini. Ngerti ya? Jadi impian ini yang akan menentukan Anda sukses atau Anda gagal. Kalau Anda gagal, berarti impian Anda yang terlalu kecil. Baru ketemu masalah, udah nyerah. Ya, makanya Anda perlu sekali tuliskan impian Anda di buku Life Scenario. Kalau Anda lupa, baca lagi apa impian saya ya. Jangan-jangan terlalu kecil. Oh, saya mesti perbaruin ini. Nggak bisa nih, saya mau hanya punya motor yang 5 juta. Saya mau beli mobil yang harganya 500 juta. Nah, itu baru impian yang sebesar ini. Paham ya? Yang berikutnya. Anda dulu menjadi orang yang butuh, ya. Kata kuncinya adalah butuh kesuksesan. Banyak orang yang nggak sukses di Atomi karena mereka tidak butuh. Ya, contoh yang digambar ini. Kalau dia bilang kesuksesan saya adalah berada di puncak gunung tersebut. Dan dia bilang saya butuh untuk bisa sampai di atas. Dia akan cari jalan sampai di sana. Dia akan cari ya path-nya yang bisa bawa dia sampai ke atas. Karena dia butuh.
Kalau Anda nggak butuh, Anda nggak akan cari. Misalkan kalau Anda ikut pertandingan gitu ya, yang naik sampai di atas puncak ini dapat $1 miliar. Wah, Anda ceritanya butuh uang tersebut ya. Bisa sekolahin anak, Anda bisa beli rumah, beli mobil baru, dan lain sebagainya. Anda butuh kan? Anda pasti cari jalan, mau sampai nginep di kaki gunung, pasti Anda kerjakan, karena Anda butuh. Desperate untuk sukses ya. Desperate ini putus asa. Nah, contohnya ya. Di gambar ini kan ada gedung yang kebakar ya. Gedung lagi kebakaran. Kalau misalkan ya, di situ nggak ada siapa-siapa. Misalkan gambarnya seperti ini. Ya. Nggak ada siapa-siapa di situ. Anda nggak putus asa untuk naik ke sana kan? Tapi kalau misalkan ada anak Anda di atas sana, lagi main, kelupaan Anda tinggal, gedungnya kebakaran. Apa Anda diam saja? Nggak mau masuk ke gedung yang kebakar? Nah, keinginan yang Anda mau selamatkan anak Anda yang di dalam gedung kebakaran ini yang dibilang, Anda desperate nggak? Putus asa untuk sukses nggak? Anda putus asa seperti mau selamatin anak Anda di atas nggak? Keinginannya seperti itu. Itu yang saya maksud ya. Desperate itu adalah keinginan yang betul-betul Anda sudah mesti capai. Itu adalah desperate. Seperti Anda mau nolong anak Anda. Saya mesti tolong anak saya yang ada di atas itu. Di gedung kebakaran. Itu namanya desperate. Anda mau sampai tercapai. Berarti ya. Jadi kalau Anda belum punya keinginan yang membara ini, semangat untuk bisa sukses, Anda sudah dijamin tidak akan sukses. Ya. Jadi jangan bilang, oh saya takut api, Pak Mike. Memang semua orang juga takut api. Jadi jangan berhenti sampai saya apa adanya seperti ini. Ya sama seperti gedung kebakaran ini. Kalau nggak ada anak Anda, ya sudah pasti, ya saya nggak berani masuk. Karena nggak ada alasan untuk sukses. Alasan untuk masuk ke gedung ini. Ya. Tapi kalau Anda taruh alasan Anda, kenapa Anda harus sukses, Anda akan terobos semua rintangan yang ada di depan Anda. Ya. Nah, ini adalah kekuatan yang kita sebetulnya Anda dan saya, kita semua sudah punya kekuatan untuk merubah masa depan. Ya. Situasi sekarang bukan penentu masa depan Anda seperti apa. Oke? Jadi Anda ngerti ya? Jadi kekuatan yang Anda punya ini bisa merubah masa depan Anda. Nah, ini adalah kata-kata dari Zig Ziglar. Dia bilang seperti ini. Ketika ada harapan di masa depan, ada kekuatan di masa kini. Dan karena harapan ini adalah fondasinya yang kualitas untuk semua perubahan. Jadi ada alasan yang cukup untuk bersemangat. Ngerti ya? Pertama, Anda harus tahu bahwa Anda punya kekuatan yang bisa merubah masa depan. Dan Anda harus ingat situasi sekarang itu bukan penentu masa depan Anda seperti apa. Setelah itu, Anda harus punya harapan. Ketika Anda punya harapan di masa depan, ya, Anda tahu nih, ada harapan dengan Atomi. Ada harapan saya bisa merubah hidup saya. Ada harapan saya bisa sekolahkan anak ke perguruan tinggi yang terbaik atau ke luar negeri sekalipun. Ada harapan saya bisa punya rumah sendiri. Pokoknya Anda tulis harapan Anda apa melalui Atomi. Ketika Anda sudah punya harapan, lalu di masa kini Anda punya kekuatan. Ya. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk merubah masa depan Anda. Anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda, ya. Ngerti ya? Oke. Nah, yang terakhir. Atomi merupakan alat, ya. Anda tahu seperti gambar ini, Anda mau buka suatu baut, tapi alatnya salah. Anda bisa buka nggak dengan alat ini? Nggak akan buka, Bapak Ibu.
Anda harus cari obeng yang matanya pipih gitu ya. Baru Anda bisa buka. Jadi Atomi adalah alat yang hebat bagi Anda untuk mengubah masa depan finansial Anda dengan memberi Anda kebebasan finansial. Dan mengubah masa depan waktu Anda dengan memberi Anda kebebasan akan waktu. Jadi Atomi hanya sebuah alat yang bisa mengubah masa depan Anda. Tidak hanya finansial, Bapak Ibu, tapi kebebasan akan waktu. Ya, kalau finansial banyak orang yang punya kebebasan finansial. Gaji mereka besar. Coba tanya, apa mereka punya kebebasan akan waktu? Belum tentu. Dokter yang penghasilannya ratusan juta, coba Anda ajak jalan-jalan 6 bulan. Nggak bisa, saya harus kerja. Direktur yang punya pengusaha bisnis ya, nggak bisa mereka tinggal 6 bulan, Bapak Ibu. Tapi kita semua di Atomi, kita setelah menciptakan penghasilan sistem, 500 juta sampai 1 miliar, Anda punya waktu. Anda punya kebebasan waktu. Mau 1 tahun jalan-jalan, uang itu akan urus diri Anda selama Anda jalan-jalan. Ini yang dibilang kebebasan waktu, Bapak. Karena tidak semua orang punya kebebasan waktu. Ingat ya, 4 jenis orang yang saya pernah ceritakan. Kita harus menjadi orang yang keempat itu. Punya waktu, punya uang. Jangan punya hanya waktu, tapi tidak punya uang. Ya, itu ada gembel ya. Punya banyak waktu, nggak punya uang. Atau nggak punya waktu, nggak punya uang. Ini ada karyawan UMR. Ya, atau pengusaha. Punya uang, nggak punya waktu. Ya, jadilah orang yang keempat. Punya uang, punya waktu. Nah, Atomi adalah alat atau kendaraan yang paling tepat untuk mewujudkan ini. Jadi Anda sudah punya alatnya. Tinggal Anda mau atau tidak. Karena ingat, Chairman Park bilang apa? Semua orang bisa sukses di Atomi, tapi tidak semua orang akan sukses. 내가 잃어버린 꿈을 위해서, 내 가족의 꿈을 위해서 최선을 다해서 뛰었습니다. 그 결과가 지금 이 자리가 아닌가 싶습니다. 애터미에 저희 가족이 총 7명이 사업을 시작했습니다. 7명이 사업에 도전해서 지금 모두 다 성공의 길로 가고 있습니다. 우리 가족만의 일일까요? 여러분들의 가족도 그러고 될 것입니다. 저는 이 임페리얼이 최종적인 목표였습니다. 그렇기 때문에 그런 고난들이 힘들지 않았다는 겁니다. 오늘은 임페리얼 마타가 2명뿐이 안 나왔습니다. 앞으로 3년 뒤에는 10명이 나올 것입니다. 5년 뒤에는 20명이 나올 것입니다. 10년 뒤에는 50명이 지게차가 대기하고 있을 겁니다. 그때는 지금 오신 여러분들이 이 자리의 주인공이 되실 겁니다. 여러분들 정상에서 만납시다. 임페리얼에서 만납시다. 감사합니다. Oke, saya harap semua akan bertemu saya menjadi Imperial Master di Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.